Kalau sesuai soalnya semestinya itu nama terus dikoncat asal kota, koncat, nggak boleh copy paste berarti. Nah, perhatikan hasilnya. Kalau nama dikoncat dengan asal kota itu tidak ada spasinya karena kita nggak masukkan di sini. Tapi setelah asal kota dikoncat dengan jenis kelamin, kalau perhatikan ini setelah Medan ada spasi P. Itu maksud saya di sini soal nomor 1. Harusnya hasilnya itu keluar seperti begini. Dan perhatikan juga atasnya harus ada seperti begini. Ada nama asal kota jenis kelaminnya. Ini kalau kita pakai program menjalankannya. Kita coba pakai Oracle. Nah, kok pakai ini nggak bisa ya? Kayak di sini error. Ya sudahlah, kita pakai aplikasi aja. Untuk jawaban nomor 1 hasilnya hasilnya begini. Jadi perhatikan ya, nama, asal kota, petik 2 ini ada spasi, lalu jenis kelamin. Jadi nama, asal kota, petik 2 spasi, jenis kelamin. Betulnya seperti begini. Nah, nomor 2 yang ini, select nama dengan kode karyawan, kode jabatan, data. Di sini sebenarnya soalnya nggak salah. Ini konsepnya aja, mengganti atasnya. Saya contohkan ya. Kode jabatan. Harusnya kalau tadi nomor 1 kan atasnya ini muncul sepenuhnya sebagai kepala header tabelnya. Sekarang karena kita ada S data ini, dia berubah datanya. Terus tulisannya itu mawar dengan kode karyawan. Oke. Jadi ini jawabannya nggak salah sebenarnya. Oke, itu jawaban nomor 2. Jawaban nomor 3, select listing asal kota from tabel karyawan. Select listing itu kemarin fungsinya apa? Memilih yang harus yang unik, cuman satu aja dia. Apa hasilnya? Perhatikan pematang siasat Prapat, Ambon, Tangerang, Tojai, Maluku, Banten, Medan, Manado. Cuman 9 kota, padahal kita kan ada 14 data kan? Kita ada 14 data di sini, tapi dia kota-kota yang sama namanya tidak dimunculkan lagi. Itu maksudnya di sini. Itu fungsi select listing, dan harusnya hasil jawaban kalian itu harus ada di sini juga, asal kota lalu ini semua. Itu maksudnya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Ini soal sederhana, where. Select nama jenis kelamin from tabel karyawan where. Oke. Select nama jenis kelamin from tabel karyawan where kode jabatan sama dengan PU 010. Hasilnya oke, kita lanjut ya. Tadi ada sekarang kita lanjut soal nomor 5.
Select nama gaji from tabel karyawan where gaji apa ini lebih besar atau sama dengan gaji lebih besar sama dengan, ingat dia kalau angka tidak perlu diketik. Select nama gaji from tabel karyawan where gaji lebih besar dari 2,5 juta. Nah, semua gaji orang yang di atas 2,5 juta akan muncul. Ada 8 orang yang gajinya di atas 2,5 juta. Hanya nama dan gaji. Oke, itu jawaban yang harusnya kalian tunjukkan ke master. Lalu ini, select kode jabatan asal kota from tabel karyawan where jenis kelamin sama dengan P. Select kode jabatan asal kota from tabel karyawan where jenis kelamin sama dengan P. Nah, ini soal sebenarnya sih harusnya tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kenapa tidak menghasilkan apa-apa? Karena P ini kita petik. Ini soal jebakan sebenarnya. Jadi jawabannya error. Jawaban yang benar itu kalau apa kita harus petik dia. Petik. Baru kita search. Syarat. Nah, semua yang garis kelamin P akan muncul. Tapi kita nggak tahu siapa. Nah, contohnya ini ya, gen 003. Gen 003 siapa? Gen 003 ini mawar. Yes, oke, pas. Ya. Jadi ada. Oke. Nomor 6 itu soal jebakan sedikit. Yang terakhir yang ini. Select kode jabatan, nama, gaji, from tabel karyawan, dan departemen. Departemen bukan keuangan. Apa hasilnya? Semua yang bukan bagian keuangan, yaitu yang bukan Farhan, bukan Marlina, bukan Andi, bukan Astuti. 4 orang kan? Mawar, Eko, Gabriel, Budiman, Santini, kita melatih, Reinhard, Delima, Antoni. Nah, ini semua, ini harusnya yang kalian tunjukkan pada saya. Oke. Itu yang harusnya kalian jelaskan di PR kalian. Tampilkan seperti begini. Tapi setelah diperiksa, salah rupanya. Oh, sudah. Saya ulangi lagi tugasnya nanti. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi ya. Materi kita hari ini adalah tentang sorting rows. Sorting rows itu artinya mengurutkan, yang gampang, yang sederhananya. Nah, apa tujuan sorting rows ini? Sorting row itu intinya adalah kita setelah mencari data, kita urutkan dia. Ini semua cuma teori. Cara memakainya kalau di dalam sorting, di dalam Oracle itu adalah order by. Order by. Defaultnya order by itu adalah mengurutkan secara ascending. Berarti apa? Yang tadi kecil ke besar. Itu namanya ascending. Descending lawan katanya besar ke kecil. Jadi numerik itu disusun berdasarkan yang paling kecil ke yang terbesar. Kalau dia dalam bentuk data angka, data tanggal itu adalah yang muncul duluan tanggalnya. Contohnya tanggal 1 Januari dibandingkan tanggal 2 Januari. Character values diurutkan berdasarkan urutan alfabet. Null values kalau di dalam urutan ascending, null kosong itu terakhir. Tapi kalau di dalam order descending, null itu keluar duluan. Nah, kalau kalian menambahkan argumen nulls first, itu berarti null values adalah yang pertama dulu, baru non null yang tidak kosong. Kalau kalian tambah argumen null slash, berarti semua yang null, semua yang kosong itu muncul di akhir. Langsung contoh aja. Yang ini kita contohkan, jangan pakai aplikasi ya, kita contohkan pakai command line aja. Select last name, hire date from employees order by hire date. Select last name, hire date from employees ya.
order by hire date. Nah, kalau kalian perhatikan, dia akan mengurutkan berdasarkan tanggal mereka diterima kerja. Si King ini karena penemu perusahaan, dialah yang pertama-tama memulai di perusahaan ini. Baru ada si Walen 87, 89. Kalian perhatikan aja urutannya ini. Jadi order by itu secara defaultnya adalah ascending. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, bagaimana dengan lawan katanya? Yaitu ada ordernya descending. Jadi sama. Select last name, hire date from employee, sort by hire date, desk. Desk berarti dia ascending, lawan kata dari ascending. Urutannya akan dibalik. Sorry. Sort oh salah tulis. Select last name, hire date from employee, order by hire date, desk. Nah, perhatikan kalau dia yang descending, dia akan dimulai dari yang paling terakhir masuk ke perusahaannya. 000000. Nah, turun sampai ke bawah, yang paling bawah adalah yang pertama kali masuk kerja. Itu kalau descending. Gampang kan? Kita lanjut lagi. Nah, jadi ini tambahan aja. Kalau misalnya kalian sudah ada alias, masih ingat ya, us itu adalah untuk mengubah yang harusnya nama datanya, nama kolomnya adalah hire date diganti jadi date started. Ini kan mengaliaskan aja namanya. Tapi kalau kita mau bikin dia jadi order by, kita harus bikin seperti begini, tik 2. Select hasilnya sama, cuman di sini hasilnya namanya ini date start, ini hasilnya date started. Oke, jadi date start, ini kan hire date karena kita nggak es kan, ini namanya kolom alias, ini kan kemarin sudah pernah dijelaskan juga. Oke, kita lanjut. Sorting with other columns. Nah, maksudnya adalah kita bisa sort berdasarkan apapun itu, tetapi yang kita nggak kita panggil, kita nggak kita select. Contoh, select employee ID first name, select employee ID first di sini kita kan cuma nyelek employee ID sama first name. Ya, benar ya, employee ID sama namanya. Tapi kita mengurutkannya, order by-nya kita tetap pakai last name. Jadi kan kita nggak select mereka, tapi tetap bisa dipakai. Itu makanya order by bebas. Nah, ini hasilnya. Jadi employee ID yang di bawah 105 berarti 100 sampai 104 diurutkan berdasarkan last name. Saya contohkan lagi. Tapi ada perbedaan urutan. Karena first name kita merupakannya A, B, L, N, S. Sedangkan di sini kita nggak tahu ya. Jadi kita coba. Ready. Select. Order by. Tahu biar
dia tahu urutannya. Jadi ini kenapa dia Lex duluan di sini, sedangkan yang kalau kita urutkan first name Alexander, karena ini dia urutkan berdasarkan last name-nya. Jadi yang dilihat itu ininya, the Han Ernst Hunold King Kocha, makanya dia beda urutannya. Jadi intinya yang namanya order by ini bisa dipakai di dalam kolom yang tidak kita select juga. Seperti ini, tidak wajib harus diselect dipakai. Lanjut. Jadi order of execution ini maksudnya urutan apa yang dikerjakan duluan. Jadi kalau di dalam select statement itu yang dikerjakan dulu adalah from dulu. Tadi tabel mana? Where baru syarat-syaratnya. Contohnya tadi mana employee ID atau apapun itu ini syarat atau restriction. Lalu select. Dia pilih apa-apa yang diambil. Lalu order. Jadi urutannya apa? Dari mana dulu? Dari tabel apa dulu dicari, baru syarat yang dikerjakan, baru diambil. Select clause-nya, pilih, lalu order by diurutkan. Jadi urutan itu terakhir. Pengurutan itu kalau dikerjakan secara sintaks oleh Oracle itu dikerjakan terakhir. Nah, gimana kalau kita mau sorting dengan multiple kolom ganda? Nah, jadi kalau kolom ganda itu dia akan mensort dengan dua syarat. Ini contohnya. Jadi select department ID, order by maksudnya apa di sini? Karena gini, department ID ini kan banyak ganda, contohnya ini. Baru ada last name. Nah, jadi dia mengurutkan dari urutan department dulu, lalu dia mengurutkannya berdasarkan last name-nya. By Hastin by the Colmenares diurut kan D, C, H, K, R, T. Ya, jadi dia mengurutkan department ID dan last name-nya. Dia pertama dikerjakan yang kiri dulu, baru dikerjakan yang kanan. Ini bedanya dengan yang biasanya. Coba kita contohkannya, soalnya ini kan ada 50 banyak. Kita contohnya department ID di bawah 30. Jadi kita bikin ordernya nggak ada last name department ID nya. Select department ID, last name, department ID lebih kecil sama dengan 30, order by ID. Tulis department ID, last name, from employees, where ID lebih kecil sama dengan 30, order by. Kalau kalian perhatikan ini 30 ini aja kita lihat. Rafaeli, Ko, Baida, Tobias, Himuro, Colmenares. Ini kan tidak diurutkan. R, K, B, T, H, C. Nggak berurut kan? Karena ini dia mengambil data langsung dari database di sini. Dia tidak peduli dengan urutan ini. Dia hanya mengurutkan berdasarkan department ID-nya. Nah, perhatikan aja ini Rafaeli, Ko, Baida, Tobias, Himuro, Colmenares. Kalau di sebelumnya kita lihat siapa duluan? Baida dulu, karena mereka memperlukan dua-duanya. Itu yang bedanya di sini. Lanjut dulu. Untuk membalikkan ingat ya descending. Jadi basicnya order by itu selalu ascending, besar ke kecil, kecil ke besar. Dari huruf A ke Z, dari huruf angka 1 sampai ke seterusnya.
inilah ya untuk pelajaran 3,2 tentang sorting. Oke, kita lanjut 3.3 dulu sedikit. Nah, 3.3 itu adalah function. Function itu apa? Ini objektif. Function itu seperti konsepnya ini ya. Dia ada fungsi perhitungannya, ada fungsi pembandingnya dan sebagainya. Ini contohnya di sini, ketika kamu masukkan uang ke dalam mesin otomatis itu minuman lebih banyak. Jadi ada sesuatu yang terjadi di antara waktu kamu masukkan koin kamu ke dalam dan minuman yang kamu pilih itu keluar. Transaksi itu dilakukan secara internal oleh mesinnya. Apa inputnya? Itu adalah uang yang kamu masukkan adalah inputnya, dan minuman kaleng yang keluar itu adalah outputnya. Jadi di dalam itu terjadi apa kira-kira? Nah, terjadi fungsi-fungsi, ada proses-proses. Yang pertama dia adalah menghitung uangmu, lalu memilih minuman yang kamu pilih. Lalu kalau misalnya uang kamu lebih, contohnya kamu masukkan koin $100, rupanya harga minumannya cuma 50, berarti kan dia harus membalikkan uang sama kamu kan? Dia akan memberikan kembalian jika diperlukan. Jika uangmu pas ya nggak dibalikkan uangnya. Jadi dalam SQL banyak tipe-tipe function yang dipakai untuk mengubah input di satu bentuk menjadi output di bentuk yang lain. Nah, biasanya fungsi digunakan untuk memanipulasi atau mengubah data. Function adalah program-program kecil yang melakukan sebuah action dari sebuah nilai itu ini, atau kolom secara umum, kolom semua, yaitu ini depan ID kolom semua, pasti ini semua, nilai itu 20 ini, yang mengubah sesuatu yang berbeda sebagai output. Jadi function itu harus ada input dan outputnya, sama seperti tadi kalau membeli minuman itu harus ada input uang, harus ada output minumannya. Yang ini money, drink machine, drink. Jadi Oracle itu punya function dua jenis. Yang pertama, dia ada function yang single row, menghasilkan satu fungsi menghasilkan satu hasil, atau bisa beberapa fungsi menghasilkan satu hasil, multiple row. Nah, single row function operate on single row only. Jadi fungsi single row hanya beroperasi untuk satu hasil, satu row. Misalnya satu row itu begini, dan menghasilkan hanya satu result per fungsi. Kalau multiple row, dia bisa memanipulasi beberapa row sekaligus. Contohnya ini, 4 row sekaligus misalnya, untuk menghasilkan satu result. Jadi kalau yang ini disebut group function. Kalau ini disebut single row function aja. Lanjut. In SQL, single row function itu dipakai untuk apa? Yang pertama untuk melakukan kalkulasi, penghitungan, entah itu pembulatan, berapa di belakang koma, atau mengubah data-data tertentu. Contohnya mengubah karakter values from uppercase to lowercase. Contohnya nama kalian, nah ini Wallen ini kan, W-nya kan besar, kita bisa huruf kecilkan dia. Itu contoh fungsi di Oracle. Juga bisa mengubah format dari tanggal atau angka, mengubah kolom dari data type tertentu, contohnya dari string menjadi angka, atau dari string menjadi date, tanggal. Single row function accept one or more argument and will return single result per row. Jadi mereka bisa menerima satu atau lebih argumen, nanti satu atau lebih fungsi, tetapi juga tak harus menghasilkan satu baris per fungsinya. Jadi if you apply, jika kamu memasukkan fungsi single row kepada 12 baris sekaligus, kamu akan mendapatkan 12 hasil dari satu fungsi itu. Oke. Di sini belum ada teorinya memang. Jadi kesimpulannya, function single row itu apa aja? Bisa memanipulasi item, bisa menerima argumen. Argumen ini maksudnya adalah perhitungan atau perbandingan, dan mengembalikan satu value. Juga
juga bisa melakukan satu fungsi setiap row yang kita masukkan. Jadi misalnya kita masukkan 10 kali uang koin 100, dia akan memeriksanya satu persatu, membalikannya satu persatu. Return one asset per row, mengembalikan satu hasil per satu baris. Dapat memodifikasi tipe data yang tadi saya bilang, dari string ke angka, atau dari string ke tanggal, ada angka ke tanggal, dan seterusnya. Can be nested, bisa di dalam kurung lalu dalam kurung lagi. Jadi fungsi nest itu fungsi, kalau kalian lihat di dalam Java misalnya, yang kerjakan if bla 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 dibandingkan sama dengan bla bla bla, lalu ada lagi if di dalamnya lagi, itu fungsi bertumpuk. Multiple row itu mengambil seluruh row sebagai input tetapi mengembalikannya sebagai satu. Row input may be the whole table or the mark table split into smaller group. Jadi kalau multiple row function itu yang paling sederhana itu adalah min, max, average. Max itu paling tinggi nilai, min itu nilai terendah, average itu rata-rata. Nah, di sini cuma teori tiga ini, belum dikerjakan prakteknya. Oke, itu aja sih kalau untuk function. Ini nggak terlalu apa, ini cuma teori.